Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum instalasi penerangan. Adapun tujuan dari praktikum instalasi penerangan ini adalah untuk mengetahui cara pemasangan dan cara kerja peralatan instalasi penerangan yang mencakup saklar tunggal, saklar ganda, saklar tukar, dan komponen kendali penerangan yaitu photo switch dan juga time switch. Pada diagram pengawatan ini dapat dilihat ada dua jenis garis, yaitu garis lurus dan juga garis putus-putus. Nah, untuk garis yang lurus ini, garis hitam ini adalah pengawatan untuk kabel fasa, dan untuk yang putus-putus ini adalah netral. Jadi, mulai dari sumber, KWH meter, kemudian saklar, stop kontak, lampu yang dinyalakan saklar tunggal, saklar 3 gang, kemudian ada lampu yang dinyalakan untuk saklar di 3 gang yang pertama, kemudian yang kedua ini untuk menyalakan photo switch yang akan menghidupkan lampu, dan yang ketiga ini untuk menyalakan time switch untuk menyalakan lampu ini. Kemudian di sini ada saklar tukar yang mana fungsinya untuk menghidupkan lampu yang ada di sini. Kita akan membahas komponen yang akan digunakan terlebih dahulu serta fungsi-fungsinya. Yang pertama ini ada saklar 1 gang. Jadi saklar 1 gang ini digunakan untuk menghidupkan satu lampu saja pada praktikum ini. Untuk saklar 3 gang ini akan digunakan untuk menghidupkan lampu biasa, kemudian menghidupkan lampu dengan photo switch, dan yang ketiga menghidupkan lampu dengan time switch. Kemudian ada saklar tukar atau mungkin familiarnya saklar hotel. Jadi saklar tukar dan saklar hotel itu berfungsi, misalnya pada saklar yang ini kita menghidupkan lampu yang ada di tengah ini. Kemudian untuk saklar yang di sini kita dapat mematikan lampu yang ini. Jadi bisa bergantian gitu, hidup dan matikan lampu yang terhubung kepada saklar. Kemudian ada stop kontak. Ada juga lampu 14,5 watt yang dipakai sebanyak 4 buah. Kemudian ada KWH meter, yang mana fungsi dari KWH meter ini adalah untuk mengukur dan mencatat konsumsi energi dari peralatan listrik yang kita gunakan. Kemudian ini ada time switch, yang mana time switch ini akan diatur sebagai timer untuk tahu kapan lampu akan menyala dan kapan lampu akan mati. Kemudian ini ada photo shell. Jadi photo shell ini akan menghidupkan lampu saat kondisi gelap. Jadi saat terang lampu tidak akan hidup, dan saat gelap lampu akan otomatis hidup. Kemudian ini ada MCB. Fungsi MCB ini untuk memproteksi dari arus lebih atau gangguan pada instalasi. Kemudian ada lampu TL 9 watt, yang mana ini digunakan untuk sebagai sarana saat photo switch aktif, maka lampu ini akan hidup gitu. Kemudian ada junction box. Jadi junction box ini untuk melindungi sambungan kabel. Jadi saat kabel-kabel disambungkan, maka akan terlindung di junction box ini. Baik, ini adalah rangkaian keseluruhan dari instalasi penerangan yang akan kita bahas satu persatu. Akan mempelajari bagaimana tahap per tahap dalam instalasi penerangan ini. Yang pertama, kita akan mengambil sumber satu fasa dan juga netral yang kemudian akan diproteksi oleh MCB. Fasa dan netral ini dihubungkan ke KWH meter, kemudian keluaran KWH meter satu fasa dan netral ini menjadi sumber untuk menyalakan komponen yang akan dipasang pada instalasi penerangan ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu saklar 1 gang yang akan mengaktifkan satu lampu 14,5 watt. Jadi pada saklar 1 gang ini terdapat 2 pin.
yang mana yang pertama adalah COM dan yang kedua adalah L1. Untuk COM, ini dihubungkan ke fasa sumber yang kita tarik tadi, dan L1 dihubungkan kepada lampu. Untuk stop kontak, kita ambil fasa dari COM, kemudian netralnya kita ambil dari pengkawatan sumber yang di sini. Maka saat saklar satu gang ini dihidupkan, maka lampu 14,5 watt ini akan menyala. Untuk bagian yang kedua, kita akan membahas mengenai saklar 3 gang. Jadi pertama, untuk saklar 3 gang ini ada 4 pin, yaitu COM, kemudian L1, L2, L3. Jadi untuk COM sama seperti sebelumnya ini dihubungkan ke fasa sumber, kemudian L1, L2, L3 ini akan dihubungkan ke masing-masing beban. Kita akan membahas satu persatu untuk saklar di tombol yang pertama. Jadi untuk yang pertama ini akan menghidupkan lampu 14,5 watt, yang mana ini akan dihubungkan ke L1 dan netralnya dihubungkan ke pengkabelan netral. Yang kedua, tombol yang kedua ini untuk mengaktifkan time switch, yang mana pada time switch ini ada 3 pin yang harus kita tahu. Yang pertama L, dan yang di bawah ini ada 1 dan juga 2. Jadi untuk L dan pin 2 itu akan dihubungkan ke fasa. Bisa dilihat pada garis yang telah ditarik. Kemudian untuk pin 1 ini akan dihubungkan ke lampu, yang mana time switch ini akan menghidupkan lampu 14,5 watt ini dengan cara kita setting di waktu kapan dia akan hidup dan berapa lama kemudian dia akan mati, seperti itu. Untuk saklar yang ketiga, di saklar 3 gang ini difungsikan untuk mengaktifkan photoshell, yang mana saat photoshell ini aktif akan menghidupkan lampu TL 9 watt ini pada kondisi gelap dan tidak akan aktif pada saat kondisi terang. Jadi pada photoshell ini ada 3 pin. Jadi untuk 3 pin itu, yang pertama pin yang berwarna biru ini adalah pin untuk ke beban yang dihubungkan ke lampu TL. Kemudian untuk yang merah ini akan dihubungkan ke saklar 3 gang untuk menyalakannya, kemudian yang hitam dihubungkan ke netral. Untuk di praktikum, jadi 3 warna photoshell ini sebenarnya untuk netral adalah putih, hitam itu fasa, dan merah itu untuk beban ataupun lampu. Karena di sini latar belakang putih, maka saya mengganti dengan warna biru, merah, dan hitam supaya lebih dimengerti. Kemudian, selanjutnya adalah saklar tukar atau saklar hotel. Jadi pada saklar tukar ini ada 3 pin. Yang pertama COM, L1, dan juga L2. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk COM ini dihubungkan ke fasa sumber, untuk L1 dan L2 ini dihubungkan ke saklar satunya lagi. Jadi, bila di sini terhubung L1, maka di saklar yang satunya akan dihubungkan ke pin L2. Begitu juga sebaliknya, untuk pin L2 akan dihubungkan ke pin L1 di saklar yang satunya. Jadi, COM di sini untuk dihubungkan ke fasa sumber, sedangkan COM untuk di saklar tukar yang satunya dihubungkan ke lampu 14,5 watt. Begitulah untuk instalasi penerangan yang kita lakukan pada praktikum teknik instalasi listrik ini. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai instalasi perangkat hubung bagi atau PHB. Sebelum kita masuk ke instalasi perangkat hubung bagi, kita akan membahas sedikit teori dasar mengenai perangkat hubung bagi. Jadi, perangkat hubung bagi ini sendiri dapat disebut perlengkapan yang berfungsi sebagai titik distribusi
untuk penyaluran dan pembagi daya listrik dari sumber ke beban. Adapun klasifikasi dari perangkat hubung bagi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan tegangan, ada PHB tegangan rendah, PHB tegangan menengah, dan juga PHB tegangan tinggi. Yang kedua diklasifikasikan berdasarkan sirkuit, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah PHB utama. Jadi PHB ini yang menerima tenaga listrik dari saluran utama konsumen dan membagikannya ke seluruh instalasi konsumen. Yang kedua adalah PHB utama subinstalasi. Jadi PHB ini untuk mensuplai listrik kepada suatu konsumen dan subinstalasi tersebut merupakan bagian dari suatu instalasi yang mensuplai listrik kepada 2 konsumen atau lebih. Dan yang ketiga adalah PHB cabang. Jadi semua PHB yang terletak sesudah PHB utama atau sesudah PHB utama subinstalasi disebut PHB cabang. Dan klasifikasi ketiga berdasarkan ruangan. Yang pertama adalah PHB pasang dalam. PHB pasang dalam ini ditempatkan dalam ruang bangunan tertutup sehingga berlindung dari pengaruh cuaca secara langsung. Dan yang kedua adalah PHB pasang luar, yang mana PHB ini tidak ditempatkan dalam bangunan sehingga terkena pengaruh cuaca secara langsung. Baik, kita akan masuk ke penjelasan mengenai instalasi perangkat hubung bagi. Seperti yang terlihat pada layar, ini ditampilkan single line diagram untuk instalasi perangkat hubung bagi. Adapun cara kerjanya, yang pertama dapat kita lihat pada layar, ini terdapat ketiga fasa UVW dan juga netral yang masuk ke dalam panel atau perangkat hubung bagi. Kemudian melewati MCCB 3050 ampere, yang mana MCCB ini akan menjadi pengaman yang kemudian dicabangkan untuk pengukuran tegangan dan juga pengukuran arus, yang selanjutnya keluar ke outgoing perangkat hubung bagi, yang mana outgoing ini nanti sebagai supply ke beban-beban. Secara sederhana dapat kita ketahui dari rangkaian ini, perangkat hubung bagi ini tidak hanya menjadi penyaluran dan pembagi daya listrik dari sumber kemudian ke beban. Ini juga bisa menunjukkan yang pertama, ini ada lampu indikator untuk menunjukkan apakah tiap fasa ini ada atau hilang. Kemudian ada pengukuran tegangan. Jadi kita dapat mengetahui tegangan antar fasa dan juga fasa ke netral, dan juga pengukuran arus pada setiap fasanya. Baik, kita akan masuk ke penjelasan cara kerja rangkaian perangkat hubung bagi ini melalui single line diagram yang terlihat pada layar. Jadi, cara kerja perangkat hubung bagi ini, yang pertama, incoming. Incoming ini adalah ketiga fasa yang masuk dan juga netral yang masuk ke panel dan melewati MCCB 3050 ampere. MCCB ini akan dibuat bercabang untuk memproteksi pengukuran tegangan dan juga arus. Nah, di percabangan ini ada fuse untuk melindungi lampu indikator. Jadi lampu indikator ini berfungsi untuk mengetahui apakah setiap fasanya ini ada atau ada salah satu fase yang hilang kalau lampu indikatornya mati. Kemudian ini ada selector switch, jadi di selector switch ini akan mengatur tegangan apa yang akan diukur, kemudian hasil pengukurannya akan tampil di voltmeter ini. Kemudian percabangan MCCB yang kedua itu ada di pengukuran arus. Jadi ini ada current transformer, yang mana ini 50/5, artinya arus primernya 50 ampere dan juga arus sekundernya 5 ampere. Kemudian di sini ada ampermeter yang mana nanti pengukuran arus di tiap fasanya akan muncul di ampermeter 0 sampai 50 ampere ini. Kemudian yang terakhir keluar ke outgoing, yang mana ini sebagai supply ke beban-beban yang digunakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perangkat hubung bagi ini bukan hanya berfungsi sebagai penyaluran dan pembagi daya listrik saja, tapi kita juga bisa melihat
di lampu indikator ini apakah ada fasanya atau ada salah satu fasa yang hilang melalui lampu indikator. Kemudian kita dapat melihat berapa tegangan yang terukur antar fasa dan juga fasa ke netral melalui voltmeter, dan juga kita dapat mengetahui arus di tiap fasa melalui ampermeter ini. Baik, ini dapat dilihat rangkaian dengan komponen-komponen secara nyata. Ada incoming, MCCB, kemudian pengukuran tegangan, pengukuran arus, dan juga outgoing, ini akan ke beban. Dan selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen yang digunakan pada instalasi perangkat hubung bagi. Jadi ada beberapa komponen yang digunakan. Pertama adalah MCCB 3 pon. Jadi fungsi dari MCCB ini adalah pengaman untuk ketiga fasa yang masuk ke perangkat hubung bagi. Kemudian ini akan memutus rangkaian bila terjadi arus lebih ataupun hubung singkat, yang mana ini juga digunakan sebagai saklar utama on-off pada panel distribusi ini. Kemudian di sini ada fuse. Jadi fuse ini dipasang pada cabang pengukuran indikator tegangan, dapat dilihat tadi. Fuse dipasang untuk pengukuran tegangan, yang mana fungsinya adalah melindungi voltmeter, selector switch, dan juga lampu indikator dari gangguan arus lebih atau short pada jalur kontrol atau pengukuran. Jadi kalau ada masalah di rangkaian pengukuran tegangan ini, fuse yang putus duluan, bukan alat ukur atau voltmeternya. Oke, kemudian ada selector switch, yang mana selector switch ini dipakai untuk mengatur voltmeter ini bisa membaca beberapa titik tegangan. Jadi dapat dilihat pada gambar selector switch ini, pengukuran tegangan yang dapat dilakukan adalah fasa ke fasa dan juga fasa ke netral. Jadi akan diatur di selector switch ini, tegangan apa yang akan diukur, kemudian akan ditampilkan pada voltmeter ini. Jadi voltmeter 0 sampai 500 volt ini fungsinya adalah menampilkan besar tegangan yang dipilih oleh selector switch. Kemudian ada current transformer yang dipasang 3 buah untuk di masing-masing fasanya UVW, yang mana fungsinya ini untuk menurunkan arus besar pada kabel daya menjadi arus kecil yang aman untuk pengukuran. Ini memberikan isolasi antara rangkaian daya dan juga alat ukur. Jadi ini ada rasio 50/5 ampere, artinya 50 ampere ini adalah arus primer dan 5 ampere ini adalah arus sekunder CT. Ada catatan penting mengenai current transformer ini. Jadi pada CT ini tidak boleh dipasang fuse. Kenapa? Karena jika fuse terputus, maka rangkaian CT akan menjadi open circuit. Jadi ini ada ampermeter 0 sampai 50 ampere yang digunakan untuk mengukur arus di setiap fasanya. Jadi kita bisa melihat dari ampermeter ini apakah beban seimbang, apakah ada salah satu fasa yang terlalu timpang dengan fasa yang lain, dan apakah ada kehilangan beban di salah satu fasanya. Jadi kita bisa lihat pada ampermeter ini. Kemudian ini ada lampu indikator merah, kuning, dan hijau. Jadi lampu indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya tegangan pada masing-masing fasa. Jadi bila lampu menyala, maka tiap fasa memang ada dan fasanya tidak hilang ataupun putus. Jadi bila lampunya mati, maka di salah satu fasa terjadi gangguan. Bagian ini kita akan mulai merangkai perangkat hubung bagi ini tahap per tahap. Jadi yang pertama kita akan mengambil incoming untuk ketiga fasa dan juga menarik netral. Untuk ketiga fasanya ini akan masuk ke dalam MCCB 3 pol 50 ampere, yang mana ini fungsinya untuk memproteksi dan juga sebagai saklar.
Oke, untuk MCCB 3 pol ini akan dibagi menjadi 2 cabang. Yang pertama ini adalah cabang untuk pengukuran tegangan. Jadi, untuk yang pertama ini akan ada fuse. Fuse ini untuk memproteksi pengukuran tegangan selanjutnya. Jadi, yang pertama ada indikator lamp. Jadi, lampu indikator ini ada warna merah, kuning, dan hijau digunakan untuk mengindikasi apakah ketiga fasa yang terpasang memang ada atau apakah ada fasa lain yang terganggu. Bila ada fasa lain yang hilang ataupun terganggu, maka lampu indikator akan mati. Maka sebaliknya, bila ketiga fasanya ada dan dapat terukur, maka 3 indikator ini akan menyala. Kemudian ini ada selector switch, yang mana selector switch ini digunakan untuk memilih kita akan mengukur tegangan apa. Kita mau mengetahui tegangan apa yang perlu kita lihat besarnya. Jadi di selector switch ini ada 6 tegangan yang bisa kita ukur, yaitu tegangan fasa ke fasa dan juga tegangan fasa ke netral. Kemudian tegangan yang kita pilih tadi akan muncul besarnya di voltmeter 0 sampai 500 volt ini. Dan cabang selanjutnya dari MCCB adalah ke pengukuran arus. Jadi yang pertama ini MCCB akan dihubungkan ke current transformer, yang mana arus dari sumber yang nilainya besar akan dibuat rasionya menjadi lebih kecil, yaitu 50/5 ampere untuk 50 ampere arus primer dan juga diturunkan ke 5 ampere arus sekunder. Nah, karena kita mau melakukan pengukuran, jadi arus harus kita turunkan rasionya untuk dapat dibaca oleh ampermeter. Kemudian dapat dilihat di sini, ampermeter dipasang 3 buah untuk mengukur arus di tiap fasanya. Jadi bila ada fasa yang terganggu, fasa tidak seimbang, atau tegangan berlebih, kita dapat mengetahuinya dari tampilan ampermeter yang mengukur arus ketiga fasa ini. Oke, kemudian ini ada ground yang dihubungkan untuk digunakan sebagai pengaman dan juga mengurangi resiko tegangan berbahaya pada sekunder current transformer ini. Kemudian setelah itu akan dihubungkan ketiga fasa dan juga netral ini kepada outgoing, yang mana outgoing ini akan mendistribusikan daya listrik ke beban-beban yang akan digunakan. Di sini saya akan menjelaskan instalasi pengasutan motor listrik direct online ataupun DOL. DOL merupakan metode pengasutan motor induksi yang paling sederhana karena terminal motor dihubungkan langsung ke sumber 3 fasa melalui kontaktor tanpa tahap penurunan tegangan pada saat awal pengasutan. Dengan cara ini, motor dapat menghasilkan torsi alur yang besar, tetapi arus start yang timbul juga tinggi. Oleh sebab itu, metode DOL umumnya diterapkan pada motor berdaya relatif kecil atau pada instalasi yang masih mampu menerima arus awal tersebut tanpa menimbulkan gangguan pada sistem. Berikut merupakan wiring diagram dari rangkaian starter DOL. Pada bagian atas, ini adalah rangkaian daya 3 fasa dari sumber RST menuju motor melalui MCB, kontaktor, dan thermal overload relay ataupun TOR. Pada bagian bawah ini adalah rangkaian kontrol, yaitu jalur yang mengatur kapan koil kontaktor bekerja dan kapan motor harus berhenti. Pada rangkaian daya, ini membawa arus utama ke motor, sedangkan rangkaian kontrol ini hanya membawa arus untuk mengendalikan kontaktor. Ketika koil kontaktor aktif, kontak utama menutup dan motor mendapat suplai 3 fasa. Saat koil tidak aktif, kontak utama terbuka sehingga motor terlepas dari sumber. Adapun komponen yang dipakai, yang pertama adalah MCB 3 fasa. Ini dipakai pada rangkaian daya untuk menghubungkan dan memutus sumber 3 fasa ke sistem, melindungi rangkaian dari hubung singkat ataupun short circuit, dan beberapa kondisi juga memberikan proteksi arus lebih sesuai dengan karakteristik MCB. Nah, pada rangkaian DOL ini, saat MCB 3 fasa on, sumber 3 fasa tersedia untuk rangkaian daya.
Kemudian pada saat MCB 3 fasa ini trip ataupun off, suplai ke motor terputus total. Yang kedua ada MCB 1 fasa. Ini biasanya dipakai untuk rangkaian kontrol, yaitu memberikan suplai ke push button start, push button stop, coil kontaktor, kontak bantu, dan kontak overload. Prinsip MCB 1 fasa ini sama seperti MCB 3 fasa, tetapi hanya digunakan pada jalur kontrol 1 fasa. Jika terjadi gangguan pada rangkaian kontrol, MCB ini akan trip untuk melindungi komponen kontrol. Yang ketiga ada motor induksi 3 fasa. Ini adalah beban utama yang dikendalikan oleh starter dol. Kemudian keempat ada push button start. Di sini NO yaitu normally open, artinya dalam kondisi normal kontak terbuka. Nah, tombol start ini digunakan untuk memberi perintah agar kontak aktif dan motor pun mulai berputar. Nah, saat tombol start ini ditekan, ketika kontak NO menutup, arus kontrol ini mengalir menuju coil kontaktor sehingga coil menjadi magnet. Medan magnet ini menarik mekanisme kontaktor dan menyebabkan kontak utama menutup. Akibatnya sumber 3 fasa tersambung ke motor sehingga motor pun mulai berputar. Nah, setelah tombol ini dilepas, maka rangkaian dol yang normal, coil tetap aktif karena ada kontak bantu NO milik kontaktor yang membuat rangkaian pengunci ataupun self-holding. Jadi, walaupun tombol start ini dilepas, motor tetap jalan sampai ada perintah stop ataupun gangguan. Kemudian ada push button stop. Di sini NC ini normally close, artinya dalam kondisi normal kontak tertutup. Fungsinya yaitu digunakan untuk memutus arus kontrol ke coil kontaktor sehingga motor berhenti. Jadi ketika tombol stop ini ditekan ataupun terjadi overload, kontak NC pada thermal overload relay ini akan membuka sehingga arus menuju coil kontaktor terputus. Akibatnya medan magnet pada coil hilang dan kontaktor kembali ke posisi yang semula. Pada saat yang sama, kontak utama kontaktor terbuka sehingga suplai 3 fasa ke motor terputus dan motor pun berhenti. Selanjutnya ada magnetic kontaktor dan juga thermal overload relay ataupun TOR. Magnetic kontaktor ini adalah saklar elektromagnetik yang dipakai untuk menyambung dan memutus tegangan daya ke motor secara otomatis melalui sinyal kontrol. Sederhananya, push button start dan stop itu hanya berfungsi sebagai pemberi perintah pada rangkaian kontrol, sedangkan komponen yang benar-benar menyambung dan memutus aliran listrik 3 fasa ke motor itu adalah si magnetic kontaktornya. Dengan demikian, magnetic kontaktor ini dapat dipahami sebagai saklar daya yang bekerja secara elektromagnetik, yaitu melalui kumparan atau coil yang menggerakkan kontak-kontaknya. Pada rangkaian dol, kontaktor ini berfungsi untuk menghubungkan sumber 3 fasa ke motor, memutus sumber 3 fasa dari motor, memungkinkan motor dikendalikan dari rangkaian kontrol yang arusnya kecil, kemudian menyediakan kontak bantu untuk rangkaian pengunci ataupun scaffolding, interlock, indikator, dan logika kontrol lainnya. Adapun bagian-bagian dari magnetic kontaktor dapat dilihat sebagai berikut. Pada bagian 1, 3, 5 ataupun L1, L2, L3, ini adalah terminal masuk sumber 3 fasa. Kemudian ada 2, 4, 6 ataupun T1, T2, dan juga T3. Ini adalah terminal menuju beban ataupun motor. Nah, artinya pada sisi L ataupun line ini adalah sumber masuk dan pada sisi T ini adalah terminal keluar beban. Saat kontaktor aktif, pasangan kontak yang terhubung ini adalah 1, 2, 3 terhubung ke 4 dan 5 terhubung ke 6 ataupun L1 terhubung T1, L2 terhubung T2 dan L3 terhubung dengan T3. Pada magnetic kontaktor ini terdapat coil yaitu A1 dan A2 yang mana ini adalah kumparan. Nah, disinilah tegangan kontrol diberikan. Saat coil diberikan tegangan, di sini akan timbul medan magnet yang akan menarik inti besi bergerak ke arah kumparan. Pergerakan inti besi tersebut menyebabkan kontak utama dan kontak bantu berubah posisi sesuai dengan fungsi kerjanya. Kontak bantu yaitu port 13, 14, kontak utama 1, 3, 5 dan juga 2, 4, 6 dan kontak bantu 21 dan 22. Artinya, kontak bantu ini adalah NO yaitu normally open. Pada saat kondisi normal akan terbuka dan pada saat coil aktif maka akan menutup. NC ini adalah normally close, pada saat kondisi normal akan tertutup dan saat coil aktif akan membuka. Nah, cara kerja dari magnetic kontaktor ini pada saat kondisi normal ataupun saat magnetic kontaktor belum aktif, coil A1 A2 ini belum diberi tegangan sehingga belum timbul medan magnet pada kontaktor. Dalam keadaan ini, kontak utama ini masih berada pada posisi yang terbuka sehingga motor belum memperoleh suplai tegangan. Pada saat yang sama, kontak bantu NO masih terbuka, sedangkan kontak bantu NC ini masih menutup. Kemudian saat tombol start ditekan, arus kontrolnya mengalir ke coil, terminal A1 A2 ini menjadi bertegangan sehingga coil membangkitkan medan magnet. Medan magnet tersebut menarik inti besi pada kontaktor ini sehingga kontak utama menutup dan kontak bantu berubah posisi sesuai dengan fungsi kerjanya. Akibatnya 3 fasa dari sumber masuk ke motor dan motor mulai berputar.
Nah, pada saat tombol startnya dilepas, jika rangkaian sudah dilengkapi dengan pengunci, maka kontak bantu NO yaitu 1314 ini ikut menutup dan membuat jalur alternatif ke coil. Nah, akibatnya walaupun tombol startnya dilepas, coil tetap memperoleh suplai arus melalui kontak bantu pengunci, sehingga kontaktor tetap aktif dan motor pun tetap berjalan. Nah, ketika saat tombol stop ditekan, arus menuju coil kontaktor ini terputus sehingga coil kehilangan tegangan. Akibatnya, medan magnet hilang dan inti kontaktor kembali ke posisi semula sehingga dorongan pegas saat tombol stop ditekan, arus menuju coil kontaktor ini terputus sehingga coil kehilangan tegangan. Akibatnya, medan magnet hilang dan inti kontaktor kembali ke posisi yang semula karena dorongan pegas. Pergerakan ini menyebabkan kontak utama terbuka sehingga motor terputus dari sumber dan berhenti beroperasi. Yang terakhir adalah thermal overload relay ataupun alat proteksi motor yang berfungsi melindungi motor dari beban lebih. Fungsi utamanya yaitu melindungi linditan motor dari panas berlebih, memutus rangkaian kontrol saat arus motor melebihi setting, dan mencegah motor rusak karena overload yang berkepanjangan. Tor ini bekerja dengan prinsip pemanasan akibat arus listrik. Arus motor mula-mula mengalir melalui elemen pemanas pada tor. Selama arus masih berada pada batas yang normal, panas yang timbul masih aman sehingga tor belum bekerja. Namun, apabila melebihi nilai setting dalam jangka waktu tertentu, elemen bimetal pada tor ini akan memanas lalu melengkung. Perubahan bentuk bimetal tersebut akan mengaktifkan mekanisme trip, sehingga kontak bantu NC pada tor akan membuka. Akibatnya, aliran arus ke coil kontaktor terputus, maka motor pun berhenti beroperasi. Kemudian dapat dilihat, ini adalah bagian-bagian dari gambar tor. Terdapat main pole 135. Ini adalah jalur utama arus motor yang melewati tor. Pada relay overload 3 fasa, semua fasa motor melewati elemen pemanas. Kemudian, ada current setting, ini untuk mengatur arus trip pada tor. Setting ini harus disesuaikan dengan arus nominal motor yang tertulis di nameplate atau arus kerja motor hasil pengukuran. Kemudian ada reset button, ini untuk mengembalikan tor setelah trip. Setelah overload terjadi, tor harus di reset baru motor bisa dijalankan lagi. Reset ini bisa manual ataupun pada beberapa tipe, ini bisa diatur auto ataupun manual. Kemudian ada stop button, tombol ini bisa dipakai untuk membuka kontak kontrol secara manual pada beberapa mode. Selanjutnya ada trip test button, ini dipakai untuk uji fungsi tor tanpa menunggu overload yang sungguhan. Fungsinya untuk memastikan mekanisme trip masih bekerja, kontak bantu masih normal. Kemudian yang terakhir ada aux kontak NC, ini dipasang seri dengan coil kontaktor ataupun biasa dengan simbol 9596 yaitu normally close. Kemudian ketika tor ini trip, kontak 959 yang semula tertutup ini akan membuka sehingga aliran arus ke coil kontaktor akan terputus. Akibatnya coil kontaktor tidak lagi bekerja dan motor pun berhenti beroperasi. Nah, setelah mengenal komponen, berikutnya kita akan masuk ke proses membuat rangkaian starter dol. Yang pertama, kita akan membuat rangkaian daya terlebih dahulu. Kita mulai dari sumber. Terdapat 3 fasa RST dan 1 penghantar N ataupun netral. Di sini saya menggunakan hitam untuk netralnya. 3 fasa ini dipakai untuk memberikan daya utama ke motor. Nah, dapat dilihat, sumber RST 3 fasa ini terhubung dengan inputan MCB 3 fasa. Dan output dari MCB ini terhubung ke kontak utama magnetic kontaktor, yaitu pada pin 1, 3, dan 5. Kemudian, output dari magnetic kontaktor ini terhubung ke thermal overload relay. Nah, di sini kita hubungkan saja seperti berikut. Kemudian, output dari tor ini terhubung ke motor induksi 3 fasa. Karena kita membahas direct online ataupun dol, maka rangkaian yang kita gunakan adalah start. Nah, ini merupakan rangkaian daya dari starter dol. Selanjutnya, kita akan membuat rangkaian kontrolnya. Nah, rangkaian kontrol ini terhubung dengan sumber 3 fasa. Kita bebas milih antara fasa R, S, maupun T. Nah, di sini saya memilih dari fasa R. Kemudian, output dari MCB 1 fasa ini terhubung ke kontak bantu tor. Lalu, dapat dilihat di sini terdapat komponen PB stop dan juga PB start. Keluaran dari thermal overload relay-nya ini terhubung ke PB stop dan juga terhubung ke PB start. Lalu PB start ini terhubung ke magnetic kontaktor. Nah, di sini PB stop terhubung ke NO kontaktor. Kemudian keluaran dari magnetic kontaktor ini juga terhubung ke PB start. Dan yang terakhir, magnetic kontaktor ini dihubungkan ke netral. Nah, berikut ini merupakan rangkaian instalasi pengasutan motor listrik direct online. Untuk aliran dayanya, dimulai dari sumber 3 fasa RST, ini masuk ke MCB 3 fasa sebagai proteksi utama. Lalu menuju kontaktor utama, diteruskan ke tor. Nah, dari tor ini menuju terminal UVW. Ketika kontaktor ini menutup, motor menerima tegangan
tegangan penuh dan mulai berputar. Nah, jika kontaktor terbuka ataupun tor trip akibat overload, maka sumber daya ke motor terputus. Untuk aliran kontrolnya, salah satu fase kontrol masuk ke MCB satu fasa, kemudian melewati kontak NC tor, kemudian ke PB stop yang NC, kemudian ke PB start yang NO, lalu ke koil kontaktor A1 dan kembali netral melalui A2. Nah, ketika PB startnya ini ditekan, maka koil aktif, kontaktor akan menarik, kontak utama akan menutup, dan kontak bantu NO itu ikut menutup sebagai pengunci. Nah, pada saat PB stopnya ditekan, kontak stop akan membuka sehingga koil mati, kontaktor lepas, dan motor akan berhenti. Nah, jika terjadi overload pada motor, maka tor akan trip, kontak 9596 akan membuka, dan koil kontaktor akan mati. Kemudian, motor juga akan berhenti beroperasi. Nah, demikian penjelasan dari instalasi pengasutan motor listrik direct online. Baik, sekarang kita masuk ke instalasi membalik putaran motor atau forward reverse. Rangkaian forward reverse motor 3 fasa yaitu rangkaian yang dirancang untuk mengendalikan arah putaran motor agar dapat berputar maju atau forward maupun mundur atau reverse. Rangkaian ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu rangkaian power dan rangkaian kontrol. Rangkaian power berfungsi menyalurkan sumber tenaga listrik ke motor, sedangkan rangkaian kontrol berfungsi memberikan perintah kerja, mengatur pengoperasian dan keamanan sistem. Secara prinsip, perubahan arah putaran motor 3 fasa dilakukan dengan cara menukar 2 dari 3 fasa sumber yang masuk ke terminal motor. Apabila urutan fasa diberikan secara normal, motor akan berputar maju. Sebaliknya, apabila 2 fasa ditukar, maka arah medan putar pada motor berubah menjadi motor berputar ke arah sebaliknya, yaitu mundur. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, kita masuk ke bagian alat dan bahan, di mana komponen pertama adalah MCCB atau Mold Case Circuit Breaker. MCCB berfungsi sebagai pengaman utama pada rangkaian power. MCCB juga berfungsi melindungi rangkaian dari gangguan arus lebih dan hubung singkat. Komponen berikutnya adalah kontaktor forward. Kontaktor ini berfungsi menghubungkan sumber 3 fasa ke motor dengan urutan fasa normal. Pada saat kontaktor forward aktif, motor akan menerima susunan fasa standar sehingga motor berputar maju. Selanjutnya, terdapat kontaktor reverse. Kontaktor ini berfungsi menghubungkan sumber daya ke motor dengan konfigurasi fasa yang telah ditukar. Karena pertukaran fasa tersebut, arah putaran motor berubah menjadi mundur. Setelah kontaktor, terdapat OLR atau overload relay. OLR berfungsi sebagai pengaman beban lebih. Jika motor bekerja melebihi arus normal yang telah disetting atau telah kita setting sesuai dengan spek dari motor kita, maka OLR akan mendeteksi kelebihan beban dan memutus rangkaian kontrol sesuai dengan peralatan yang telah kita setting sebelumnya pada motor, sehingga motor dapat berhenti. Pada rangkaian kontrol, terdapat juga MCB yang berfungsi sebagai pengaman jalur kontrol. MCB ini melindungi komponen kontrol seperti push button, koil kontaktor, dan jalur pengawatan kontrol dari gangguan arus lebih ataupun korsleting. Selain itu, terdapat juga 3 push button, di mana pada praktikum ini push button yang kita pakai yaitu ada 3 buah, yaitu push button forward, push button reverse, dan juga push button stop. Push button forward digunakan untuk memberikan perintah agar motor berputar maju. Push button reverse digunakan untuk memberikan perintah agar motor berputar mundur. Sementara itu, push button stop digunakan untuk memutus rangkaian kontrol sehingga motor berhenti bekerja. Next.
Oh maaf, ada yang saya. Oke, kemudian kita masuk ada komponen terakhir yaitu motor 3 fasa. Yaitu motor ini sebagai beban utama di mana motor inilah yang menerima suplai dari rangkaian daya dan menghasilkan putaran mekanis sesuai dengan perintah yang diberikan melalui rangkaian kontrol. Baik, selanjutnya. Nah, berikut merupakan rangkaian power, di mana pada rangkaian ini sumber listrik 3 fasa R, S, dan T pertama kali masuk ke MCCB. Setelah MCCB dalam posisi on, arus diteruskan menuju 2 kontaktor, yaitu kontaktor forward dan kontaktor reverse. Apabila kontaktor forward bekerja, 3 fasa dari MCCB akan meneruskan ke dalam urutan normal menuju OLR. Kemudian, dari OLR diteruskan ke terminal motor. Dalam kondisi ini, motor menerima urutan fasa normal, sehingga motor akan berputar maju. Sebaliknya, apabila kontaktor reverse yang bekerja, sumber 3 fasa dari MCCB masuk ke kontaktor reverse dengan susunan fasa yang telah diubah. Setelah melewati kontaktor reverse, arus diteruskan ke OLR dan selanjutnya menuju terminal motor. Karena fasa yang telah ditukar, maka arah putaran motor berubah menjadi mundur. Dan di sini pada kontaktor reverse ini kita merubah arah fasanya yang awalnya dari R menuju T, S tetap, dari kemudian fasa T dihubungkan ke fasa R. Nah, itu merupakan 2 fasa yang telah kita putar balik arahnya, makanya menjadi reverse. Next. Nah, di sini juga saya sudah membuat rangkaian power dan alat rangkaian kontrol. Nah, di sini kita lihat ada MCB 3 buah push button yang kita akan pakai sebagai tombol untuk menggerak mundur ataupun sebagai forward ataupun reverse. Dan juga sini push button stop. Di mana di sini juga kita membuat satu line lagi yaitu neutral. Kemudian di sini kita lihat juga pada push button terdapat input dan juga outputnya masing-masing. Setelah itu kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut ke rangkaian kontrol, kita harus paham terlebih dahulu tentang interlock. Jadi di dalam percobaan ini kita harus mengerti yang namanya interlock, di mana interlock ini sebagai pengunci, di mana di dalam satu kontaktor ini tidak boleh beroperasi secara bersamaan. Jadi kontaktor ini harus bekerja satu saja apabila motor beroperasi, sehingga kita butuhkan yang namanya interlock untuk mengunci dari kontaktor ini tetap tidak bisa bekerja secara bersamaan, baik forward ataupun reverse. Nah, jadi konsepnya sederhana. Untuk memahaminya kita harus mengerti tentang NO dan NC, normally open dan normally close. Nah, sederhananya kita lihat tegangan dari yang kita tarik satu tegangan dari MCB ke OLR, kemudian terhubung ke PB stop. Kemudian apabila kita menekan dari push button forward, maka arus tegangan akan mengalir ke kontak bantu forward dan reverse yang NC, kemudian masuk ke coil kontaktor forward. Nah, ketika coil ini dimasukkan tegangan, maka timbul arus yang mengakibatkan ada medan magnet yang menarik kontaktor bantu dari forward yang ada di bawah sini, sehingga mengakibatkan kontak bantu ini menjadi yang awalnya NO menjadi NC.
Kemudian kita perhatikan juga ke bawah. Di sini juga terdapat kontak bantu yang NC pada forward. Kontaktor forward. Nah, setelah ini koilnya aktif, maka kontaktor bantu yang awalnya NO menjadi NC, maka bawahnya juga mengikut. Yang awalnya NC menjadi NO. Nah, disinilah kunci interlocknya itu. Ketika push button sudah kita lepas, maka arus akan mengalir melalui sini, melalui kontak bantu yang sudah menjadi kontak bantu forward yang sudah menjadi NC, kemudian mengalir ke forward, ke coil. Nah, begitulah seterusnya. Nah, di sini apabila kita menekan di kontak di push button reverse, itu tidak akan mengalir arus karena di sini kontak bantu dari kontaktor forwardnya sudah posisi off, sudah posisi on, NO, karena sudah posisi open karena sudah diinjeksi dari yang di atasnya tadi, dari kontak bantu forward tadi yang ada di atas. Nah, begitu juga sebaliknya. Untuk di reverse, kita tekan sini, maka kita perhatikan kontak bantu reverse-nya. Kontak bantu reverse yang ada di bawah sini, dia akan berubah menjadi NC, yang awalnya NO menjadi NC, yang awalnya NC menjadi NO. Kita perhatikan, kita tekan, maka arus akan mengalir ke coil kontak bantu reverse, kontaktor reverse. Maka kontak bantu kontaktor reverse yang awalnya NO yang ada di bawah ini menjadi NC, maka yang di atas juga menjadi NO. Begitulah sebaliknya. Nah, begitu teruslah kejadian sebaliknya yang mengakibatkan interlock antara kedua ini, di mana interlock ini juga berfungsi sebagai pengaman dari kontaktor itu sendiri ataupun rangkaian yang telah kita buat. Nah, mungkin begitu saja penjelasan saya tentang interlock ini. Saya harap teman-teman bisa mengerti juga soal interlock ini yang sudah saya jelaskan. Oke, baik, kita lanjut. Nah, di sini kita lanjut ke rangkaian kontrol. Nah, pada rangkaian kontrol ini kita harus melihat juga bagaimana wiring diagram skematiknya pada rangkaian. Nah, di mana pada rangkaian ini kita lihat pada modul praktikum kita di gambar 7 pada gambar 7 diagram skematik rangkaian untuk membalik putaran motor. Di mana awalnya itu kita lihat dari inputan MCB yang ditarik, kemudian outputnya kita hubungkan ke OLR. OLR yang NC. Nah, pada OLR ini kita tentukan mana input, mana output. Nah, jangan sampai terbalik. Jadi nggak ada ketetapan kalau kita itu harus di nomor sekian. Nomor 98 ataupun 95. Nah, kita itu harus menjadi output, tidak ada input ataupun output. Nah, itu tidak ada ketetapan situ. Cuma kita harus mengerti bagaimana konsep NO dan NC-nya saja. Oke, selanjutnya outputnya kita hubungkan ke PB stop, input dari PB stop. Lalu outputnya dihubungkan ke input dari PB forward. Setelah itu output dari PB forward ini dihubungkan ke kontak bantu NC pada kontaktor reverse. Lalu outputnya dihubungkan ke coil pada kontaktor forward. Ke coil kontaktor forward pada yang kontaktor forward A1. Lalu outputnya A2 dihubungkan ke netral. Baik, setelah itu kita lihat lagi pada rangkaian skematiknya, diagramnya.
kita lihat output dari PB stop itu dihubungkan ke kontak bantu forward yang NO. Nah, setelah itu outputnya kita hubungkan ke kontak bantu reverse yang NC. Nah, di sini nih. Setelah itu kan terhubung juga lagi ke coil dia. Nah, gitu. Lalu setelah itu kita lanjut lagi ke PB reverse. Nah, kita lihat pada PB reverse, kita tarik itu inputnya dari inputan dari kontak bantu forward yang NO. Kontak bantu forward yang NO. Kita lihat sini, kita tarik inputnya ke inputan dari PB reverse. Nah, setelah itu output dari PB reverse itu dihubungkan ke kontak bantu forward yang NC. Kontak bantu forward yang NC. Nah, ini dia. Setelah itu forward yang NC. Ini dah. Nah, kontak bantu forward yang NC. Setelah itu outputnya kita hubungkan ke coil dari reverse. Coil A1 reverse. Nah, setelah itu untuk outputnya A2 kita hubungkan ke netral. Nah, kemudian step terakhir kita lihat untuk kontak bantu reverse yang ada di bawah, yaitu inputnya itu ditarik dari inputan PB reverse. Inputan PB reverse ini ditarik ke inputan kontak bantu NO yang reverse. Setelah itu outputnya di bawah, kita hubungkan ke kontak bantu forward yang NC. Nah, dari sini kontak bantu ini hubungkan lagi ke coil dihubungkan lagi ke netral. Nah, begitu seterusnya. Jadi untuk rangkaian kontrol penjelasannya begini saja. Untuk rangkaian kontrol ini sudah benar. Lalu kita lanjut untuk seterusnya itu rangkaian power dan rangkaian kontrol yang sudah kita rangkai. Nah, ini merupakan rangkaian power dan rangkaian kontrol yang sudah saya rangkai. Dan beginilah bentuknya apabila kita sudah menyatukannya kedua rangkaian tersebut, dimulai dari rangkaian power sampai dengan rangkaian kontrolnya. Dan saya harap kawan-kawan juga bisa mengikutinya step by step dari awal, penjelasannya bagaimana interlock itu, dan saya harap teman-teman bisa mengerti lah. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang rangkaian untuk membalik putaran motor forward reverse. Saya ucapkan terima kasih. Saya akan menjelaskan rangkaian instalasi pengaturan motor listrik Star Delta. Jadi instalasi pengasutan motor listrik Star Delta ini digunakan untuk mengurangi arus awal yang terlalu besar akibat starting motor. Hal ini bisa terjadi dikarenakan ketika motor dalam kondisi rangkaian start akan mengurangi arus startingnya sampai 1/3 daripada arus nominalnya saat dalam koneksi delta. Dan juga pada saat koneksi start, tegangan yang digunakan juga 1/3 daripada tegangannya saat dalam koneksi delta, sehingga dapat mengurangi tegangan dan lonjakan arus awal yang digunakan pada starting motor. Karena lonjakan awal yang terlalu tinggi dalam arus dan tegangan dapat menyebabkan kerusakan pada motor dan sistem pada industri-industri, karena bisa memicu kinerja relay ataupun
sistem proteksi yang ada pada industri tersebut. Jadi diperlukan starting star delta untuk mengurangi lonjakan arus awal. Nah, ada beberapa komponen yang diperlukan dalam instalasi pengaturan motor listrik star delta ini. Yang pertama meliputi MCB 3 fasa. MCB 3 fasa ini atau MCB 3 pole digunakan sebagai pengaman utama jalur 3 fasa. Fungsinya untuk memutus arus bila terjadi hubung singkat atau arus berlebih pada rangkaian power motor tersebut. Nah, selanjutnya ada kontaktor utama yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutus sumber 3 fasa ke motor. Kontaktor ini selalu aktif saat motor dijalankan, baik saat posisi star maupun kondisi delta. Nah, selanjutnya ada kontaktor star dan delta, yang dimana kontaktor star menghubungkan ujung-ujung lilitan motor ke titik star saat start awal motor. Tujuannya supaya arus start lebih kecil yang akan mengurangi lonjakan arus awal saat starting motor. Nah, untuk kontaktor delta sendiri digunakan untuk mengubah hubungan lilitan motor menjadi koneksi delta setelah beberapa detik dalam starting koneksi star. Pada kondisi ini, motor akan bekerja pada tegangan nominalnya atau tegangan penuh dan arus penuh. Selanjutnya ada timer, yang dimana timer ini digunakan untuk mengatur waktu perpindahan dari koneksi star ke delta. Jadi memiliki delay antara posisi koneksi star ke koneksi delta. Selanjutnya ada MCB 1 pole, di mana sebagai pengaman untuk rangkaian kontrol, misalnya jalur ke push button, timer, dan coil kontaktor. Selanjutnya ada overload relay atau juga thermal overload relay, di mana berfungsi melindungi motor dari beban lebih. Kalau arus motor melebihi batas dalam waktu tertentu, OLR akan trip dan memutus rangkaian kontrol sehingga motor berhenti bekerja. Selanjutnya ada push button stop dan start, di mana tombol ini digunakan untuk menghentikan dan menjalankan motor. Biasanya push button stop ini bertipe NC dan push button start sendiri bertipe NO atau normally open dan normally close untuk push button stop. Yang selanjutnya tentu saja ada motor 3 fasa, yang dimana sebagai beban utama rangkaiannya. Yang dimana nanti motor ini akan mula-mula di start dengan hubungan star, lalu pindah ke hubungan delta setelah operasinya normal. Yang dimana perpindahan ini, lama waktu perpindahannya akan diatur oleh timer. Nah, selanjutnya berikut adalah rangkaian daya dari instalasi pengasutan motor star delta ini. Nah, di mana awalnya itu akan dihubungkan dari sumber utama menuju MCB 3 pole. Lalu akan dihubungkan ke kontaktor utama, lalu coil R, dan ke terminal dari motor. Yang dimana juga akan terdapat kontaktor delta dan kontaktor star tentunya dalam rangkaian power ini, karena motor ini sendiri akan bekerja dalam koneksi star untuk starting awalnya, lalu akan berpindah ke kontaktor delta. Lalu ini kan masih rangkaian power. Bagaimana sih cara bisa terjadi perpindahannya antara koneksi star ke delta? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian kontrol yang digunakan agar motor ini bisa starting star, lalu setelah beberapa detik kemudian dia akan memasuki kondisi koneksi delta. Yang pertama itu akan dihubungkan jalur salah satu fasa, yang di sini saya menggunakan fasa T, yang dihubungkan ke MCB 1 pole, lalu akan melewati NO-nya OLR. Dari MCB 1 pole masuk ke masukan NOLR, dan keluaran dari NOLR ini akan masuk ke push button stop di sini. Nah, keluaran push button stop ini akan masuk ke push button start. Setelah itu, push button start ini akan dihubungkan dengan rangkaian kontrol pada ketiga kontaktor ini dan timer. Nah, seperti ini rangkaian kontrolnya, di mana di sini akan ada yang namanya sistem interlock,
Jadi interlock itu adalah pengunci pengaman dalam rangkaian kontrol yang mencegah dua kondisi atau dua peralatan bekerja bersamaan. Karena ketika kedua kontaktor ini bekerja bersamaan, ini akan membahayakan kinerja motor. Jadi diperlukan interlock agar kontaktor star dan delta ini tidak hidup secara bersamaan. Jadi ada kondisi saat kontaktor star ini aktif untuk starting dan jalur untuk kontaktor delta ini akan diputus. Lalu setelah timer ini selesai, kontaktor star akan dilepas terlebih dahulu, baru kemudian kontaktor delta akan di-close untuk kerja normal. Jadi kedua kontaktor ini tidak akan saling bertabrakan kinerjanya atau aktif dalam waktu yang bersamaan. Jadi itulah fungsi dari interlock, supaya mencegah kontaktor star dan kontaktor delta aktif secara bersamaan. Karena jika aktif secara bersamaan bisa terjadi hubung singkat antar fasa, kerusakan kontaktor, dan bahkan kerusakan motor sampai panel juga bisa ikut terjadi kerusakan. Jadi jika tidak memakai interlock ini, akibatnya bisa sangat fatal bagi seluruh sistem kelistrikannya, baik kelistrikan di panel utama maupun kelistrikan di motornya. Nah, untuk jalur kontrolnya sendiri, setelah dari tombol start, maka akan masuk ke kontaktor Y, yang dimana di sini titik kontaktor Y-nya adalah NO. Nah, keluaran NO dari kontaktor Y ini akan masukan dari A1 main kontaktor untuk men-trigger kontaktor utama supaya menjalankan motor dalam kondisi Y. Yang di sini dari keluaran start ini juga terhubung ke NC-nya timer, yaitu pin 6 yang masuk dari pin 8. Nah, dari pin 6 ini maka akan masuk ke NC-nya si delta, dan NC-nya delta ini akan mengaktifkan kontaktor star yang terhubung ke A1-nya kontaktor star. Nah, setelah kontaktor star ini aktif, maka motor akan bekerja dan hidup dengan menggunakan koneksi star, sehingga arus awalnya bisa menjadi berkurang daripada menggunakan koneksi delta. Setelah itu, setelah beberapa detik, timer akan counting sesuai dengan settingan yang telah ditetapkan. Lalu setelah mencapai settingannya, NO dari timer ini akan menjadi NC, dan NC yang sebelumnya ini di pin 6 akan menjadi NO, sehingga dari pin kelima ini akan masuk ke NC-nya Y. Nah, keluaran NC dari Y ini akan men-trigger kontaktor delta, yang dimana kontaktor delta ini akan menjadi hidup dan motor akan berpindah dari koneksi star menjadi koneksi delta. Nah, jadi dari rangkaian kontrol ini dapat disimpulkan bahwa ketika tombol start ini ditekan, maka setelah langsung akan men-starting motor dalam koneksi star, sambil timernya juga hidup untuk menghitung waktu sesuai setting yang telah ditetapkan. Setelah mencapai settingnya, maka timer akan mengirim sinyal ke kontaktor delta untuk aktif, dan kontaktor star akan diputus. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa ada sistem interlock. Ketika timer sudah mencapai batas waktunya, maka kontaktor star ini akan diputus hubungannya, dan kontaktor delta akan tersambung untuk menjadi koneksi delta dalam koneksi motornya, sehingga setelah beberapa detik motor akan memasuki kondisi tegangan dan arus kerja penuhnya. Sekian dari penjelasan saya terkait instalasi pengasutan motor star delta. Terima kasih. Saya akan menjelaskan rangkaian modul praktikum konveyor pengepakan apel, di mana
Modul praktikum konveyor pengepakan apel adalah modul praktikum yang ke-6, modul praktikum yang terakhir dalam praktikum teknik instalasi listrik di laboratorium transmisi dan distribusi listrik. Oke. Jadi pada presentasi atau pada video yang saya buat ini, saya hanya fokus pada 2 rangkaian yang ada pada konveyor, di mana rangkaian power konveyor dan rangkaian kontrol konveyor. Oke teman-teman, sesuai dengan modul praktikum, tujuan daripada percobaan ini adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan pengasutan motor induksi 3 fasa, di mana motor induksi 3 fasa ini banyak sekali digunakan di pabrik dan industri skala kecil dan menengah. Oke. Kemudian kita akan mempelajari dan memahami kerja komponen pengaman dan kendali seperti relay kendali, counter, photoelectric switch, lampu indikator, serta buzzer. Kemudian kita akan memahami bagaimana rangkaian tersebut dipasang dan bagaimana rangkaian tersebut bekerja. Oke. Nah, pada praktikumnya langsung kita akan melaksanakan praktikum langsung di laboratorium transmisi dan distribusi listrik, di mana ketika kita merangkai, kita pasti akan menemukan error-error atau gangguan-gangguan, kesalahan pada saat merangkai. Biasanya, seperti pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya, kesalahan dalam merangkai terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama karena human error. Oke. Kesalahan human error ini kesalahan yang paling sering terjadi. Biasanya kesalahan human error ini terjadi penyebabnya adalah karena kita salah membaca wiring diagram. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kami berinisiatif untuk membuat video ini sehingga teman-teman praktikan dan teman-teman yang menonton video ini dapat memahami bagaimana sebenarnya wiring diagram dan membaca wiring diagram tersebut yang nantinya akan digunakan untuk merangkai rangkaian konveyor. Jadi kesalahan-kesalahan pembacaan tadi dapat diminimalisir. Selanjutnya ada masalah dalam komponen. Nah, itu teman-teman juga akan menghadapi nanti misalnya ada komponen yang rusak. Teman-teman juga akan mempelajari bagaimana mendeteksi komponen yang rusak dengan alat ukur yang ada di laboratorium transmisi dan distribusi. Kemudian teman-teman juga akan mempelajari bagaimana sih sebenarnya melakukan problem solving atau menyelesaikan masalah ketika terjadi error. Oke teman-teman, banyak sekali ilmu yang dapat didapatkan oleh teman-teman. Teman-teman dapat ilmu membaca wiring diagram, mendapatkan ilmu logic control system itu berjalan, mendapatkan ilmu teknis mengenai perakitan atau perancangan atau merangkai daripada rangkaian konveyor itu sendiri. Jadi diharapkan teman-teman serius untuk mengikuti praktikum ini dan teman-teman dapat mendapatkan ilmu yang sudah saya sebutkan tadi. Semoga gitu. Nah, oke teman-teman, sini saya akan menjelaskan daripada bagaimana sih, apa sih sebenarnya rangkaian konveyor ini gitu kan. Kenapa dinamakan rangkaian konveyor pengepakan apel? Saya akan menjelaskan cara kerjanya terlebih dahulu. Paling enak kita akan melihat rangkaian kontrolnya, karena di rangkaian kontrol ini adalah terdapat cara kerjanya gitu kan. Konveyor yang pertama akan membawakan box atau kotak kosong ke posisi pengisian. Dapat dilihat di sini utamanya pada rangkaian yang di atas, dan konveyor yang kedua akan membawakan apel gitu. Jadi cara kerjanya kalau kita baca menurut dengan rangkaian kontrol ini ada PB start, di mana ketika tombol start ditekan atau push button ditekan, konveyor pembawa box akan dijalankan. Ketika box sudah sampai pada posisi yang tepat, sensor box atau PES 2, singkatan daripada photoelectric switch yang kedua, mendeteksi keberadaan box tersebut.
Setelah itu conveyor box dihentikan. Kemudian conveyor apel mulai berjalan. Selanjutnya kita lihat di sini, ketika conveyor apel mulai berjalan, sensor apel PES1 atau photoelectric switch yang satu akan menghitung jumlah apel yang masuk ke dalam box. Kita setting di sini jumlah apel maksimal mencapai 5 buah. Ketika sudah mencapai 5 buah, counter akan melakukan reset. Nah, teman-teman, kita lihat di sini kenapa dia bisa menghitung, karena ada komponen counter di sini. Lalu conveyor box akan dijalankan lagi untuk membawa box yang sudah penuh dan menggantinya dengan box selanjutnya. Siklus ini akan berulang dimulai dari jalan yang pertama tadi sampai si praktikan akan menekan tombol stop gitu. Teman-teman juga dapat melihat bagaimana mode manual. Gimana tuh mode manual? Kita juga siapkan di sini ada push button yang ketiga, yaitu push button dan push button 4 gitu. Sini kita akan lihat cara kerja secara manual. Jadi teman-teman dapat melihat logiknya atau cara kerja alur daripada si conveyor ini dengan menekan tombol yang ketiga dan keempat untuk belajar lebih jelas bagaimana sih logika kontrol di conveyor ini gitu. Oke teman-teman, kita masuk dulu ke rangkaian power untuk sedikit memberikan pemahaman kepada teman-teman. Di sini ada rangkaian power. Kita langsung saja masuk kepada rangkaian yang realnya. Kenapa kita buat realnya? Karena hal ini untuk memudahkan teman-teman sendiri memahami secara realnya. Kalau udah divisualisasikan dengan komponennya secara langsung, teman-teman pasti akan mudah nih memahaminya gitu kan. Oke. Seperti kita lihat di sini ada dua kelompok rangkaian yang fungsinya berbeda. Rangkaian power bertugas menyalurkan listrik, nah, ya kan? Kita lihat di sini rangkaian powernya. Pada gambar rangkaian ini ada RST, di mana RST dan N ini adalah jalur fasa. RST adalah 3 fasa, sementara N ini adalah netral gitu kan, yang dipakai untuk menuju kontrol kalau yang netral. Nah, dapat dilihat di sini ada MCB1 3 pole untuk motor conveyor box. Nah, ini yang pertama. Kenapa digunakan dua ini? Dimana yang pertama ini digunakan untuk mengontrol conveyor yang box, dan yang kedua untuk mengontrol conveyor apel. Nah, itu jadi gunanya teman-teman. Jadi kita nggak bingung lagi kenapa sih digunakan dua. Yang utamanya adalah karena apabila terjadi gangguan, misalnya pada motor 1 terjadi gangguan, motor 2 tidak secara otomatis berhenti kerjanya semua. Dan ketika terjadi gangguan juga, apabila dipisah seperti ini, maka problem solvingnya atau penyelesaian masalahnya menjadi lebih mudah gitu. Karena kita akan tahu nih komponen conveyor mana yang akan rusak atau conveyor mana yang akan bermasalah, dan kita akan langsung menuju sumber masalahnya gitu. Gitu teman-teman. Jadi saya akan jelaskan dulu komponen-komponennya ya. Nah, di sini kita lihat MCB1 akan menuju kontaktor utama atau main 1. Setelah itu menuju thermal overload, atau katakanlah di sini dengan singkatan overload relay 1, yang akhirnya akan masuk ke conveyor atau motor 1 gitu, yang fungsinya akan mengontrol conveyor box gitu. MCB1 berfungsi sebagai pemutus dan penghaman hubung singkat pada cabang motor pertama. Nah, kontaktor M1 fungsinya sebagai saklar utama nih yang dikendalikan dari rangkaian kontrol.
OLR1 atau kita sebut rangkaian komponennya adalah thermal overload relay akan melindungi motor jika arus beban terjadi terlalu lama. Nah, jika coil kontaktor M1 di sini ada coilnya diberi tegangan, maka kontak utama M1 di rangkaian power akan menutup. Motor conveyor box akan mendapatkan suplai penuh 3 fasa gitu. Mirip ini dengan prinsip kerja daripada praktikum sebelumnya, yaitu praktikum direct online atau DOL gitu. Nah, kita lihat juga di sini ada rangkaian conveyor apel. Rangkaian conveyor apel dikontrol atau disuplai dayanya oleh si yang kedua. Kita lihat di sini apa? Ada MCCB 2, ada kontaktor utama M2, ada thermal overload relay, dan terakhir ada motor 3 fasa sebagai conveyor apel. MCCB 2 melindungi feeder atau motor kedua. Nah, sama seperti yang sebelumnya, di mana MCCB ini memang digunakan untuk melakukan proteksi pada motor. Nah, kontaktor M2 adalah saklar elektromagnetik yang akan membuka dan menutup suplai motor apel. LR2 akan berfungsi sebagai pengaman beban lebih untuk motor apel. Oke, selanjutnya yang paling utama adalah kita lihat di sini. Jangan lupa, di sini ada MCB 1 pole yang menuju kontrol sirkuit. Itu artinya sirkuit kontrol mempunyai suplai tersendiri yang diambil dari sumber utama, tapi lewat pengaman yang berbeda dari feeder motor. Gitu. Kita akan masuk kepada rangkaian kontrolnya. Di sini kita lihat rangkaian kontrolnya ini lumayan rumit, namun teman-teman dapat melaksanakannya dengan baik diharapkan ya, dengan fokus yang tinggi untuk mempelajari dan membaca wiring diagram. Oke, di sini kita lihat ada kabel fasa dan kabel netral, dan tegangan yang menyuplai adalah tegangan 220 volt AC. Oke. Nah, kita lihat pada rung pertama nih. Kalau kita rujuk kepada gambar, kita akan merujuk pada gambar PB1, tengok teman-teman. PB1 ini atau tombol start, dan PB2 adalah tombol stop. Saat PB1 ditekan, kita lihat PB1 juga terhubung kepada relay. Relay bantu R1 akan mengenergize. Begitu R1 aktif, satu kontak bantunya dipakai sebagai self holding atau pengunci diri, sehingga meskipun start dilepas, R1 tetap aktif selama tombol stop belum ditekan. Gitulah fungsinya kontaktor tadi gitu, sebagai pengunci juga gitu. Kalau kita memahami, R1 tetap aktif selama tombol stop belum ditekan dan selama tidak ada kondisi yang memutus rangkaian. Fungsi R1 di sini dapat dianggap sebagai relay master, karena R1 aktif, lampu indikator 1 juga akan aktif, berwarna hijau juga menyala sebagai tanda bahwa sistem berada dalam kondisi run, siap bekerja. Jika tombol start tidak langsung menyalakan kedua motor, maka tombol 1 tadi, yang lampu indikator 1 tadi juga akan aktif sebagai penandanya lah gitu ceritanya. Kemudian kita lihat di sini sebenarnya nggak terlalu rumit teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah tinggal menghubung-hubungkan, udah ada pin-pinnya, ada nomor-nomornya di sini sudah dijelaskan. Ada antar hubung di sini, antar komponen. Nomor ini dihubungkan dengan mana? Menjelaskannya yang mungkin terlalu ribet. Namun ketika dipraktekkan akan cukup
mudah gitu. Yang penting kita akan awas atau namanya cermat dalam merangkainya gitu. Saya sudah jelaskan juga bahwa pada PS2 ini mendeteksi adanya keberadaan box, ya kan? Ini sebenarnya agak salah ini. PS1 sebenarnya untuk sensor Apple gitu. Nah, pada PS2 ini sebenarnya akan mengaktifkan relay 2 gitu. Begitu R2 aktif, kontak bantu R2 di rung lain akan berubah keadaan, dimana dia akan terhubung juga dengan main 1 kontaktor yang sebagai pengunci tadi. Apa fungsinya? Melakukan penghentian conveyor box. Nah, selain menghentikan conveyor box tadi, R2 tadi berfungsi juga untuk menandai berhentinya proses atau proses berikutnya akan dilaksanakan, atau proses pengisian box pada Apple akan dilaksanakan ke tahap berikutnya, yaitu tahap pendeteksian Apple di sensor Apple PS1, di mana akan dilakukan penghitungan di counter gitu teman-teman. Jadi intinya adalah R2 ini adalah sebagai penghubung antara sensor box dan operasi 2 motor conveyor gitu. Sekarang kita lihat jalur kerja pada kontaktor M1 pada rangkaian kontrol. M1 ini adalah digunakan sebagai yang menghidupkan conveyor box gitu. Secara fungsi ada rel fase kontrol melewati logika kontak bantu, yang mana hal ini akan membuat R1 di run gitu. Gitu teman-teman. Lalu ketika melewati kontak dari counter yang pada gambar ditandai dengan CO. Ada tadi di gambar ini. CO tadi ini. Ini CO di tengah-tengah nih. Kemudian secara fungsinya berikutnya akan membuka atau melewati kontak NC atau normally close dari overload relay 1 yang bernomor 95 dan 96 ini. Masuk kemudian kepada coil kontaktor M1. Oke. Pada terminal A1 dan A2 ini. Ya, betul kan? 9596. Kita lihat juga ada paralel coil. Dapat lampu indikator hijau untuk menandakan conveyor box sedang run. Artinya apa teman-teman? Main kontaktor 1 ini akan aktif apabila coilnya bukan hanya mendapatkan tegangan, tetapi kontak utama rangkaian M1 ini akan aktif jika di rangkaian power juga akan menutup. Jadi teman-teman bisa melihat nanti motor box ini betul-betul berjalan. Jadi gitu. Oke, kita lihat di sini. Oke, ada namanya PB3 dan PB4 seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa PB3 dan PB4 ini adalah push button dan untuk melihat cara kerja manual daripada conveyor box, conveyor kontrol ini sebenarnya gitu. Kalau kita ingin melihat logika kontrolnya gitu teman-teman. Jadi kita akan melihat bagaimana sih conveyor box ini tanpa menunggu urutan otomatis terpenuhi. Karena tadi ketika ditekan PB1 dan PB2 terjadilah rangkaian otomatis gitu teman-teman. Yang sudah saya jelaskan bahwa sebagai penguncinya adalah kontaktor 1 dan ketika ditekan stop adalah di PB2. Nah, pada PB3 tidak seperti itu dan PB4. Dia akan melihat bagaimana sih menekan tombol 2 ini akan menghentikan dan menjalankan si rangkaian conveyor ini. Oke, setelah kita melihat
pada rung 1. Rung 1 ini apa teman-teman? Rung 1 adalah rung daripada si box run. Oke, rung ini dibagi dua kan, rung 1 dan rung 2. Rung 2 atau masalah di conveyor apel. Di sini terlihat bahwa secara logika main kontaktor kedua tidak boleh aktif sedari awal. Kenapa begitu? Karena memang alur kerjanya adalah ketika si conveyor box tadi berjalan, baru si conveyor apel akan menghitung dan akan mengisi dan menghitung daripada apel yang ada di dalam box. Bukan serta-merta langsung menghitung tanpa adanya box yang berjalan. Jadi main 2 atau pengunci 2 ini akan aktif apabila si kontaktor atau conveyor box tadi aktif dulu, baru boleh berjalan gitu. Jadi apa? Jadi teman-teman, M2 akan memanfaatkan kondisi dari PS2 dan juga interlock dari M1. Dapat dilihat pada gambar ladder atau gambar logika tangga ini gitu kan teman-teman, bahwa jalur coil M2 juga melewati kontak NC overload relay atau NC apa tuh? Normally close. Coil R2 yang bernomor 95 dan 96. Nih teman-teman nih, Lalu masuk ke coil M2 pada terminal A1 dan A2. Nah, saat coil M2 aktif, lampu indikator untuk conveyor apel juga ikut menyala. Untuk apa sih tadi interlock M1? Seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa ketika proses pada box pengisian baru berjalan, maka si rangkaian M2 atau rangkaian conveyor apel ini jangan dulu berjalan sesuai urutan. Gitu teman-teman. Jadi alurnya itu menjadi alur yang secara runtut gitu, dan tidak ada kesalahan-kesalahan di sistem, dan logikanya tidak terbalik gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya yang paling utama lagi apa teman-teman? Rangkaian counter. Jadi rangkaian counter ini apa sih fungsinya? Nah, sudah saya jelaskan di sebelumnya bahwa rangkaian counter ini adalah untuk menghitung. Nah, bagaimana dia dapat menghitung? Masukannya dari mana? Dari P1 atau photo electric switch 1 sebagai sensor apel. Nah, gitu teman-teman. Ada counter, ada terminal CP1 dan di reset. Dimana ketika kita lihat di modul praktikum bahwa maksimum apel yang dihitung atau di set di sini adalah 5 apel. Setelah melakukan set 5 apel, conveyor box tadi diperintahkan untuk melanjutkan jalan berikutnya. Akan berulang lagi kembali alur proses daripada rangkaian conveyor pengepakan apel ini. Oke. Ada juga CO. Apa sih sebenarnya kontak CO? Inilah yang akan digunakan di logika M1. Nah, logika CO tadi udah ada ya, dijelaskan di rangkaian skematik diagramnya, ada di tengah-tengah dia antara PB3, antara di PB3 dan PB4 di atasnya. Dia akan memulai kembali dengan menggunakan logika M1 atau main kontak 1 tadi. Apabila kembali conveyor box setelah box terisi. Jadi counter tidak langsung berdaya ke motor, melainkan mengubah status yang mempengaruhi rung kontaktor 1 dan rung kontaktor 2. Gitu teman-teman.
Oke, jadi ini tidak terlalu sulit untuk merangkainya. Teman-teman tinggal mengikuti alur-alur nomor-nomor dan rangkaiannya. Oke, diharapkan teman-teman dapat memahami. Sekian video tentang konveyor pengepakan apel. Memang tidak terlalu sulit untuk memahami tentang konveyor perakitan atau merangkai daripada rangkaian konveyor apel ini. Teman-teman tinggal merakit dan membaca wiring diagramnya dengan nomor-nomor yang sudah tertera di modul. Dan perlu juga hati-hati dalam merangkainya karena cukup banyak kabel yang digunakan dan cukup banyak sistem atau komponen yang dihubungkan. Sekian praktikum, sekian daripada modul ini, penjelasan daripada konveyor pengepakan apel. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat menonton, selamat belajar.